Halo semuanya, ikuti perjalanan saya dalam menjelajah Museum Bank Indonesia. Saya memulai perjalanan dengan salah satu transportasi umum di Jakarta, yaitu KRL. Setelah tiba di stasiun kota, tak jauh dari stasiun, kita hanya perlu berjalan sebentar untuk menemui Museum Bank Indonesia. Museum Bank Indonesia adalah sebuah museum sejarah dan budaya yang terletak di Kelurahan Pinang Sia, Kecamatan Taman Sari, Kota Jakarta Barat. Waktu operasional Museum Bank Indonesia saat ini dibuka setiap hari Selasa sampai Minggu pada pukul 8 pagi hingga setengah 4 sore waktu Indonesia Barat. Untuk memasuki museum, kita perlu membeli karcis seharga Rp5.000 per orang. Saat masuk, kita akan menemui Galeri Museum Bank Indonesia. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam ruang tata pamer. Pertama kali masuk, kita langsung disuguhkan video yang menjelaskan tentang uang. Setelah itu, kita akan menemui ruang yang bercerita tentang Indonesia yang kaya akan rempah-rempah yang langka pada zaman itu. Sehingga banyak negara yang ingin datang ke Indonesia. Namun, hal ini menjadi cikal bakal Indonesia terjajah. Belanda mendirikan VOC sebagai maksud untuk bersaing secara sehat antar sesama Belanda. Hal ini memperkuat posisi Belanda dan semakin mudah untuk menjajah Indonesia. Setelah VOC bubar, Hindia Belanda pun berdiri. Sehingga Hindia Belanda mendirikan sebuah bank swasta, yaitu DJVC Bank, untuk mencetak uang di Hindia Belanda. Bank itu dahulunya berkantor di tempat ini. Setelah Indonesia merdeka, Indonesia mengubah bank tersebut menjadi bank sentral yang berganti nama menjadi Bank Indonesia. BI mengalami beberapa periode setelah dibentuk. Periode pertama, menuju negara modern, dari tahun 1953 hingga 1959. Saat Indonesia baru merdeka, keadaan Indonesia belum terbilang baik. Krisis dan inflasi besar terjadi, sehingga pemerintah harus mengelola ekonomi, uang, hutang, dan bank. Periode 2, membangun sikap kebangsaan dari tahun 1959 hingga 1965. Di masa ini, Indonesia mulai berkembang dan membaik. Pembangunan terus meningkat, dan bahkan Indonesia mengadakan acara-acara internasional. Namun, hal ini juga menyebabkan keuangan negara perlahan terkuras. Periode 3, ekonomi sebagai haluan negara, dari tahun 1966 hingga 1983. Pergantian pemimpin menyebabkan banyak perubahan. Orde Baru mengambil langkah-langkah yang berhasil menstabilkan dan mendorong pertumbuhan perekonomian, serta fungsi Bank Indonesia sebagai bank sentral dipulihkan. Periode 4, globalisasi ekonomi, hilangnya batas negara, dari tahun 1983 hingga 1997. Perekonomian pada masa ini sangat melesat maju,
Namun, kondisi ini tak disertai dengan kehati-hatian. Upaya koneksi masyarakat yang menuntut keterbukaan dianggap pembangkangan. Kegemilangan ekonomi ini tersapu ketika nilai tukar rupiah jatuh dalam sekejap. Periode 5. Krisis segala lini dari tahun 1997 hingga 1998. Krisis moneter terjadi di Indonesia, sehingga menyebabkan 16 bank, bahkan puluhan bank ditutup. Periode 6. Berbenah pasca krisis dari tahun 1999 hingga 2004. Indonesia bangkit dan berbenah dari keterpurukan. Diterbitkannya Undang-Undang Perihal Tugas dan Fungsi Bank Indonesia. Periode 7. Fokus ulang peran BI dari tahun 2004 hingga 2011. Diresmikannya amandemen Undang-Undang BI dan pengelolaan moneter oleh BI dan pemerintah. Setelah berkeliling dan memahami tentang sejarah perekonomian, perbankan, dan Bank Indonesia, kita akan melihat ruang-ruang yang dahulu digunakan oleh De Javasche Bank di masa Hindia Belanda dan beberapa pameran peninggalan dari Hindia Belanda. Lalu, di ruang ini kita akan melihat uang-uang yang pernah digunakan di Indonesia dari masa kerajaan hingga sekarang. Tak terasa, kita sudah selesai menjelajahi Museum Bank Indonesia. Terima kasih sudah menonton video ini.